Kita lanjutkan dialog dengan Pak Alexander Sabar. Pak Alexander, isu yang sangat meresahkan di dunia digital adalah judi online yang sepertinya mati satu tumbuh seribu nih Pak Alex. Selain kebijakan blokir yang diberlakukan oleh Komdigi, apa langkah strategis nih untuk memutus mata rantai promosi dan juga transaksi judi online? Apalagi juga tadi Bang Alfons sudah menjelaskan bahwa Komdigi ini harusnya letak sebagai yang paling strategis untuk mengatasi ini seperti itu. Tadi Bang Alfons sudah menyampaikan ya ke semacam orang tua lah Komdigi ini. Tadi saya sudah menyinggung bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap para penyelenggara sistem elektronik ini ya. Nah, dari sisi kami sebenarnya mengharapkan tadi yang seperti yang diharapkan juga oleh Bang Alfons bahwa para penyelenggara sistem elektronik ini bisa bertindak sebagai anak yang patuh terhadap orang tuanya. Nah, jadi posisi pemerintah adalah pada sisi regulatifnya, mengatur regulasinya, dan juga tentunya kolaboratif dengan beberapa pihak terkait, stakeholder terkait, KL terkait, dan sisi edukatifnya. Bagaimana kita meningkatkan literasi digital di tengah masyarakat. Semuanya tidak bisa kita laksanakan sendiri. Berbagai regulasi sudah dikeluarkan, termasuk terhadap apa yang kita sebut sistem moderasi konten. Itu sebenarnya apa yang disampaikan Bang Alfons tadi kita sudah laksanakan. Bagaimana para penyelenggara sistem elektronik ini, utamanya user generated content, itu platform-platform media sosial, itu bisa mematuhi regulasi kita. Sehingga undang-undang kita maupun aturan turunannya mengatur ada sanksi yang bisa kita kenakan kepada para penyelenggara sistem elektronik yang dalam tanda petik membandel terhadap aturan itu. Ini juga menuntut para penyelenggara sistem elektronik untuk bisa aktif sendiri melihat di dalam dia, istilahnya kamu bersihin pekarangan kamu dong, tanggung jawab, gitu ya. Konten-konten yang ada di penyelenggara sistem elektronik itu mereka bisa lihat sendiri. Atau mungkin masih ada celah dari regulasi yang kemudian sudah diterapkan oleh Komdigi sehingga membuat para pelaku yang keluar menuju ke konten-konten mungkin seperti judul itu juga masih membandel hingga saat ini. Kalau dikatakan sisi regulasi, ini sebenarnya natur dari teknologi ya. Teknologi itu akan selalu berkembang lebih cepat, gitu ya. Kemudian regulasi baru menyusul di belakangnya. Tetapi sebenarnya tadi kalau disinggung oleh Mas Philip, kita take down ini muncul lagi, take down ini muncul lagi. Ini sebenarnya dari sisi teknisnya sebenarnya. Teknis atau perkembangan teknologi yang begitu dinamis, sehingga memang pihak-pihak itu memanfaatkan perkembangan itu. Jadi berbagai perkembangan teknologi kalau dari sisi kita digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita, tapi bagi sisi mereka pelaku kejahatan itu digunakan untuk mendukung juga tindakan mereka, sehingga boleh kita katakan sebagai misuse of technology untuk tujuan mereka. Baik, kita mau minta tanggapan Pak Alfons. Pak Alfons, kalau menurut Anda tantangan terbesarnya apa sih untuk konten-konten negatif di dunia digital, khususnya judi online ya? Apakah regulasinya, infrastrukturnya, atau dari sumber daya pribadinya itu sendiri, literasi digitalnya, Pak Alfons? Kalau kita dalam judi online ini, kalau kita umpamakan judi online, itu musuhnya tuh Thanos. Jadi kalau Komdigi sendiri suruh melawan Thanos, kasihan. Karena Komdigi itu adalah Thor. Dia punya kekuatan untuk memblokir. Tapi Komdigi tidak punya wewenang untuk menindak, tidak punya wewenang untuk melacak. Kita butuh PPATK, menindak, kita butuh polisi. Karena itu memang perlu ada kerjasama antar bagian. Jadi ini memang butuh satgas gitu. Dan satgas ini nggak bisa jalan sendiri. Kalau misalnya Komdigi suruh jalan sendiri kan dia cuma blokir. Blokir kan seperti tadi, mati satu tumbuh seribu. Lalu kalau kepolisian jalan sendiri, mereka kontennya juga lari-lari gitu. PPATK yang kalau jalan sendiri siapa yang menindak gitu. Jadi ini memang perlu ada koordinasi dan salah satu sentralnya memang di Komdigi, dan kita harapkan sih ini bisa berjalan dengan baik lah. Dan juga yang mengenai AI juga, Komdigi juga perlu berperan aktif, dan kalau saya pribadi tidak terlalu setuju kalau AI terlalu dikekang. Saya tidak setuju dengan eksploitasi AI, tapi kalau terlalu dikekang
nanti kita malah ketinggalan. Jadi itu yang perlu disadari juga. Kita terlalu tariknya kencang, senarnya putus, kita terlalu kendor juga dia nggak bunyi. Jadi memang itu yang seninya untuk dalam menegakkan aturan ini. Baik, terima kasih Pak Alphonse. Mungkin terakhir ke Pak Alexander, bagaimana kemudian peran serta Komdigi menuju ke era 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, seperti apa kemudian evaluasi dari Komdigi sendiri dalam perbaikan ataupun manajemen ruang digital kita saat ini? Termasuk yang disampaikan Pak Alphonse ya? Iya, tadi sebenarnya Bang Alphonse sudah menyinggung sebenarnya sisi Komdigi sebenarnya kan kepada regulator, gitu. Sehingga memang jadi prioritas kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan berbagai regulasi yang ada. Yang saat ini sedang kita kerjakan misalnya bagaimana kita menyiapkan aturan turunan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Itu menjadi salah satu concern kita saat ini. Termasuk dengan bersama-sama dengan lembaga terkait, kementerian terkait untuk membentuk badan dari pelindungan data pribadinya. Karena saat ini kan kita belum mempunyai badannya. Dan ini salah satu yang diamanatkan dari Undang-Undang PDP. Yang lain juga adalah kita tadi sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan pelindungan anak di ruang digital, tetapi kita juga membutuhkan aturan teknis lebih lanjut dalam sisi atau dalam bentuk peraturan menteri. Karena kita sudah memiliki peraturan pemerintahnya, kita sekarang lagi merumuskan juga peraturan menteri dari pelindungan anak ini. Demikian mungkin. Ya, target yang masih akan dicapai lagi nanti setahun Komdigi ini? Dalam waktu dekat kita berharap PP dari pelindungan data pribadi bisa segera dirampungkan, begitu ya artinya? Iya, bisa segera dirampungkan, bisa segera disetujui oleh Presiden. Amin. Baik, amin. Terima kasih Pak Alex untuk waktunya pada pagi hari ini. Tentunya pencerahan yang sangat baik bagaimana kemudian sisi keamanan dari dunia digital kita juga ternyata semakin membaik, dan tentunya kita berharap bagaimana perkembangan digital yang begitu cepat juga bisa terus dikejar nih oleh Komdigi untuk semakin baik lagi ruang digital kita di Indonesia. Terima kasih juga untuk Bang Alphonse.